Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan kita berdoa dulu. Untuk tema malam ini adalah yang nekat menghubungi dirimu. Siapapun itu, mau orang lama, orang baru, aku open energinya. Kemudian yang ku tahu di sini sih, aku hanya baca energi yang positif-positif aja ya. Jadi kalau misalnya memang tidak sesuai dengan rencana, ada energi yang negatif, nanti kita akan cari jalan keluarnya. Oke, sekarang kita ingin berdoa dulu. Berdoa untuk saudara-saudara kita, berdoa untuk semuanya, semoga sehat walafiat. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Sekarang yang kita lihat, di mana orang ini nekat untuk menghubungimu. Aku mencoba untuk mengambil energi dari bulan, karena bulan itu terkait dengan emosi, terkait dengan misteri. Kemudian kita lihat di sini untuk numerologi orangnya ya. Numerologi orangnya itu karakter-karakter orangnya. Kita akan cek di sini. Oke. Dengan energi bulan atau dengan kekuatan bulan akan menghukummu. Oh bukan. Kita akan lihat orang yang nekat menghubungi kamu. Misal nih, dia udah lama banget nih menghilang terus datang lagi, atau yang kamu punya gebetan baru yang tak disangka-sangka tiba-tiba kayak tanya nomor telepon kamu ke siapa gitu ya. Kita akan lihat kira-kira siapa sih yang nekat menghubungi kamu walaupun dia tuh sebetulnya tidak percaya diri dan lain-lain. Oke, kita akan lihat di sini siapa yang menghubungi kamu. Oke, ada new moon in Capricorn, bisa aja dia Capricorn. Orangnya ini pekerja keras ya. Seumur hidup mungkin di dunia ini hanya kerja, kerja, kerja. Apakah dia punya teman akrab? Aku rasa sih kalau teman relasi ada, tapi bukan orang yang gimana-gimana banget. Bukan tipe-tipe orang yang suka curhat, ngegosip gitu, nggak ya. Kemudian di sini orangnya itu suka melihat pada hasil, bukan pada proses. Jadi dalam prosesnya dia bisa melakukan apapun sih sebenarnya. Mau cara apa yang setidaknya bisa menghantarkan dia pada satu hasil yang oke, ya itu dijalankan. Mau buruk, mau baik, it's okay. Orang ini sebenarnya punya, ini ada Sagittarius ya, luck in is on your side, ada new moon in Sagittarius. Kadang-kadang Sagittarius itu juga bisa beruntung gitu loh, beruntung dalam satu hal, satu atau dua hal. Seorang Sagittarius yang sukses tuh biasanya yang dia tidak tergesa-gesa. Ya rata-rata Sagittarius sukanya cepet gitu, nggak suka yang lama-lama. Nah itu dia yang harus banyak diubah. Kemudian di sini tuh North Node, kita bicara mengenai masa depan. Ada seseorang yang kalau aku bilang sih fokusnya tuh ke depan aja, nggak mau mikir yang lalu-lalu, ke depan aja ya. Jadi kalau kamu ngebayangin yang ngomongin masa lalu dia tuh dia nggak suka. Apalagi kalau dia punya salah sama kamu, orangnya nggak suka banget diomongin. Di sini ada new moon in Aries. Ada sisi berkobar ya teman-teman, sisi berkobar di dia ini. Dia tuh pengen sukses, pengen membalikkan persepsi orang. Gengsinya juga lumayan gede ya. Apa-apa tuh harus aksi gitu loh, nggak bisa cuma diem. Dia nggak suka yang menye-menye.
Di sini lagi-lagi ada full moon in Sagittarius, dia melihat itu keseluruhan. Jadi ya kalau aku bisa bilang ya, orang ini tuh biasanya sih out of focus ya. Entah, kalau aku ngerasain dari energinya, kadang-kadang kalau bicara sama kamu lebih dominan ya, lebih dominan. Apakah dia seorang yang kreatif? Aku bilang enggak juga, karena dia sukanya tuh udah out of apa ya, tidak suka melakukan sesuatu yang out of rules gitu loh. Dia punya peraturan sendiri, dia lakukan sendiri. Lagi-lagi Capricorn ya, dia mungkin kuat sekali Sun Moon Rising-nya ada Capricorn ya gitu. Dia merasa kayak memikirkan seperti kayak hasil akhir gitu, pendekatan akhirnya apa ya. Orang ini tuh kayak prosesnya kita nggak pernah tahu, dia memproses bisa mendapatkan sesuatu tuh kita nggak tahu. Kalau bisa dibilang energinya misterius ya misterius gitu loh. Dan di sini bagaimana cara dia pendekatan, pada akhirnya bagaimana dia mendapatkan sesuatu kita nggak pernah tahu gitu ya. Kita akan lihat untuk koneksi kamu dan dia, seseorang yang nekat menghubungi kamu di sini. Koneksinya bagaimana dengan dirimu? Koneksinya adalah soulmate. Ya. Dia bisa belahan jiwa kamu, teman-teman. Kalau belahan jiwa, ya kita nggak tahu proses perjalanannya itu kalian bisa menikah apa enggak, ataukah cuma hubungan intim aja. Yang kedua, bisa aja dia adalah bagian dari masa lalu yang sudah kamu lewatkan, tetapi dia adalah soulmate kamu. Kamu ketemu tuh belum ada tuh yang secocok itu, secinta mati itu gitu ya. Di sini aku ngelihatnya kayak tidak ada ikatan di antara kalian, sayangnya. Tidak ada ikatan di antara kalian, terus kalian cuman just happen ini terjadi. Kadang-kadang gini loh, kalau kita punya perasaan sama seseorang, kadang-kadang kita nggak harus selalu mau jadian sih. Kalau misalnya kamu bukan tipe-tipe orang yang bisa memanage rumah tangga dengan baik, atau kamu punya kegagalan dalam pernikahan, kataku sih ya, Tuhan itu udah kasih sign gitu loh. Nanti kalau misalnya kamu berbuat sama dengan yang dulu-dulu, itu bakalan gagal lagi. Nah, makanya kamu tuh harus banyak berubah dulu supaya ada yang tertarik sama kamu, dan sifat kamu juga harus berubah. Bukan hanya mau cari pasangan aja, tapi sifat kamu juga sama. Ya, tapi aku ketemunya sama orang yang kurang bagus terus, Kak, karena energi kamu atau selera kamu mungkin sukanya sama yang bad boy atau bad girl. Kita nggak pernah tahu. Dan itu nggak bisa tahan lama. Ya, pasti akan ada emosi yang mendayu-dayu di situ. Ya, dramanya banyak, capek lah. Di sini mungkin kamu tuh udah sering ya nanya mungkin ke teman-teman kamu mengenai dia, ya, kok ini hubungannya kayaknya nggak jelas. Mungkin ada beberapa temen dari kamu yang ngomong udahlah lupain aja, karena mungkin ada beberapa di sini yang tidak mendukung kamu sama dia karena dia terlalu terlalu kurang baik buat kamu. Dan mungkin mereka ini menyarankan udahlah buka hatimu sama yang lain, atau fokus sama diri kamu sendiri deh sampai kamu ketemu atau kamu dapat orang yang benar-benar memang menerima kamu apa adanya, jangan sama orang ini gitu ya. Kamu butuh support dari orang, butuh support mengenai orang ini, tapi mungkin sayangnya di sini nggak ada yang support. Kita lihat ya di sini teman-teman. Di sini aku akan buka 4 kartu. Oke. Orangnya ini asik-asik aja sih sebenarnya. Ya, kalau dibilang dia agresif, ada agresif. Tapi kalian kayak sama-sama suka gitu loh. Orang yang gak sabaran, cepet, emosian, sukanya yang happy aja, yang hasil akhirnya happy pokoknya. Prosesnya tuh dia nggak mau mikirin. Pokoknya happy aja. Hubungan yang seneng-seneng aja gitu.
Orangnya stres, tetapi aku bisa ngelihat gini ya, banyak tekanan. Orangnya banyak tekanan, kayak berputar-putar gitu aja. Kalau dia punya sesuatu tuh nggak gampang berubah. Kalau dia udah punya keinginan, kamu pun nggak bisa ngerubah keinginannya. Misal aku nggak pengen komitmen nih sama kamu, ya kamu nggak akan bisa di apa namanya, nggak akan bisa diubah gitu loh. Orangnya juga sensitif ya, sensitif banget. Mau dia cowok dia cewek, dia orangnya sensitif gitu loh. Kadang-kadang labil. Dia tuh nggak mau jadi bahan omongan gitu loh ya. Tanggung jawab sih tanggung jawab, cuman ya mungkin I don't know, efeknya ke kamu tuh apakah berat nih hubungannya yang kamu jalani dengan dia. Penuh dengan planning ya, penuh dengan planning, stabil gitu, pintar merencanakan sesuatu, pintar. Tapi ya kita nggak pernah tahu ya ketika dia melaksanakan sesuatu atau mencoba untuk menginikan sesuatu ya, membenarkan sesuatu, make it real gitu, itu pasti stres, susah untuk ditepati. Kadang-kadang dia buat sendiri. Kita bicara mengenai posesif juga ya. Ada kartu synchronicity. Jadi kamu sama dia itu ya memang soulmate, seimbang ya. Lalu di sini bisa jadi dia ini adalah orang ya, ini kan aku seperti bilang ini kan kayak angka lelaki ya. Jadi pikiran dia tuh kayak lelaki. Kadang-kadang ada juga yang tomboy gitu. Kalau cewek tomboy, kalau cowok ya ada sisi agresif atau dia pria gitu ya. Terus yang aku lihat di sini, kalian banyak kecocokan. Kadang-kadang kalian tuh ngomong kayak ngalor ngidul gitu loh. Sesuatu yang mungkin tidak akan terjadi tapi diomongin gitu. Udah tahu kondisinya nggak mungkin tapi kalian kadang-kadang suka ngomongin. Banyak hope atau request yang susah untuk dia penuhi atau kamu penuhi. Aku lihat banyak angka 8, banyak emosi, banyak sesuatu yang tertunda. Sebenarnya kalau dibilang ngapain juga hubungan sama orang yang tidak memberikan kemajuan toh. Tapi kamunya di sini mungkin ya ada yang sudah pernah melakukan hubungan fisikal mungkin sama dia, ciuman, pelukan atau lebih dari itu. Itu yang buat terkunci ya. Kita lihat lagi di sini teman-teman. Three of Cups. Kalau kita bisa bilang Three of Cups, hubungan kalian itu dari dulu sampai sekarang kayaknya rame gitu. Ya. Entah temen kamu ikut-ikutan, temen dia juga banyak yang tahu lah. Udah kayak bukan rahasia umum lah hubungan kamu sama dia. Pernah ketemu kamu dulu ya. Kalau dibilang mengenai masalah cinta, di sini dia cinta banget sama kamu. Yang tadinya kalian temenan, tiba-tiba mungkin jadi pasangan. Karena dia punya perasaan spesial sama kamu. So far sama kamu banyak memberikan bantuan mungkin sehingga hidupnya dia juga stabil. Kamu juga nggak yang terlalu gimana-gimana ke dia gitu. Tapi emang hubungan kalian itu nggak maju nggak mundur ya teman-teman. Jadi ya udah stuck gitu aja. Kalau misal dibilang kayak temen deket ya temen dekat gitu loh. Kurang mau bisa mengambil sebuah tanggung jawab, dan aku bilang ini hubungannya adalah hubungan karmik. Jadi hubungan yang memang terasa dalam sekali, tetapi untuk hubungan direalisasikan ini akan sulit gitu. Bisa aja kalian nanti jadinya sama orang lain, tapi masih kayak berkonsekuensi untuk berkewajiban bahkan menjalani hubungan ini. Itu yang aku bisa lihat ya. Kita lihat lagi di sini teman-teman.
untuk ada kartu The Emperor. Yang ku tangkap energinya saat ini, dia ini energinya pasif ya. Maksudnya kalau mau berhubungan sama kamu ya kayak nggak ada ikatan gitu loh. Apa yang bisa dia terima, nggak ada pemaksaan di sini. Kalau kamu misalnya mau, ya udah keputusannya seperti ini. Tanggung jawabnya juga dia terlalu riskan gitu loh untuk membawa kamu maju ke depan, misalnya apalagi dia laki-laki. Mungkin ada beberapa tanggung jawab yang dia tidak bisa penuhi ya. Makanya kalian maju ya tanpa ada planning mau ngapain gitu, yang ku tangkap. Dan di sini ya hubungannya memang tidak ada yang berat sebelah ya, karena memang harapan-harapan itu selalu ada, pengen bersama itu selalu ada. Tetapi di sini masih belum ada akhirnya. Ada kartu Queen of Wands juga ya. Ya, rasa ketertarikan itu tinggi, hasratnya tinggi, semuanya tinggi. Sekarang kita akan lihat di sini tujuan dia nekat menghubungimu, itu alasan apa sih? Tujuan dia nekat untuk menghubungimu. Tujuan dia nekat untuk menghubungimu. Udah lah ya. Yang muncul aja lah. Kita lihat di sini. Ada kartu Mountain. Banyak hambatan. Dia merasa tadinya banyak hambatan. Sekarang dia tuh nggak mau banyak berdiam diri. Dia mau kayak rilis gitu loh. Kayak membuka suasana atau mencegah kekakuan di antara kalian. Selain itu ada yang rindu. Dia merasa kamu tuh adalah jawaban. Cinta banget, rindu banget. Mungkin setelah sekian lama banyak hambatan di antara kalian. Dia mau ngeliat keadaan kamu ya, karena dia juga masih ada perasaan sama kamu. Ibaratnya kayak mencairkan es batu lah. Gunung esnya itu pengen dicairkan. Ada kartu The Tower. Ini bicara mengenai kesetiaan ya teman-teman. Dan ada perasaan happy loh dari orang ini. Ya, ada perasaan happy, ada perasaan yang ketika ketemu sama kamu tuh kayak berbinar-binar. Mungkin aja juga dia sakit. Ya, nggak mau banyak dosa, merasa kayak selama ini yang dipikirkan ya tentang kamu itu belum ada ininya. Sebetulnya energinya tuh udah dapat misalnya kamu sama dia tuh kayak saling menginginkan gitu loh, dan harus berakhir dengan diem-dieman tuh kan rasanya nggak enak. Yang aku bilang sih kayak orangnya juga sakit ya, stres. Dia bilang, I hate, ya aku harus nih, pada masa lalu, aku harus membuat pilihan untuk pergi dari kamu. Dia bilang, aku dihadapi pada sebuah pilihan saat ini. Di sini dia bilang, aku mau bersiap-siap nih untuk mengakhiri circle buruk. Nah, mungkin dengan mendiamkan kamu itu rasanya udah kayak circle buruk. Jadi makanya dia mau akhiri ya. Gak mau banyak musuh lah. Dia bilang, kalau misalnya aku bisa memberikan waktuku padamu, aku akan memberikan setiap waktuku untukmu. Tiga kartu yang keluar di sini. Dia bilang dia sangat introspeksi dengan keadaan kamu dan dia. Mungkin gak adil buat kamu ya. Ada rahasia yang ingin disampaikan pada kamu. Kenapa dia pergi dari kamu mungkin. Dan
hatinya tuh masih berat ya untuk rasa sakit di trauma masa lalu. Dia punya trauma apa di sini? Ya mungkin putus hubungan dengan siapa dan lain-lain. Itu bisa jadi. Makanya di sini ya mungkin dia nggak mau terlalu buru-buru atau terikat dulu. Kalau kamu misalnya tidak mencari seorang pendamping untuk seumur hidup, jalanin aja. Tapi kalau misalnya di sini kamu butuh pendamping dan kamu nggak bisa dengan hubungan yang seperti ini, dilepaskan gitu. Nggak usah harapan ada menikah dengan orang ini juga sih. Biarkan semuanya itu natural. Kalau kita banyak berharap tapi orang yang di sana tidak memberikan kita harapan atau cuman harapan palsu, ngapain? Kalau mau baik-baik aja nggak apa-apa. Di sini ada we were brought together cosmically. Jadi memang kalian dihubungkan itu secara secara spiritual. Pasti akan banyak kecocokan di antara kalian ya. Yang kamu nggak banyak belajar dari mantan-mantan kamu banyak belajar dari dia. Mungkin belajar sabar, mungkin belajar untuk tertekan. Gimana sih rasanya tertekan, ditekan orang? Sebenarnya kalian tuh kayak saling menemukan, oh ini soulmate gue nih gitu. Ada getaran di antara hati kalian ya, perasaan kalian itu ketika kalian bertemu tuh kayaknya happy banget gitu. Dan itu nggak bisa dijelaskan. Pengen sih merengkuh dia jadi pacar kamu, tapi ya mungkin dia punya trauma jadinya nggak bisa. Dan di sini ketika kamu jauh dari dia, kamu banyak belajar mengenai self love, dan aku bisa merasakan betapa banyak kemajuan di diri kamu sekarang. Mungkin tidak dengan dia. Itu sih yang kupikirin ya. Dia tuh memberikan rasa sakit padamu mungkin ya untuk memberikan kamu kemajuan supaya kamu tuh digembleng lebih, bisa nggak tergantung lagi sama siapapun. Dan dikala kamu sudah stabil, mungkin orang ini nekat hubungin kamu. Dia ngeliat kali kamu sekarang sudah yes gitu. Tapi ini tergantung ya preferensi kamu. Kalau kamu juga pengen menghilangkan trauma, sebaiknya dimaafkan sih, tapi tanpa meminta apapun sama dia. Kita nggak bisa sama-sama ya, kita ini nggak usah, jadi santai aja. Kamu udah harus belajar sih. Dan yang paling jujur adalah kalau dengan orang yang masih dengan punya past trauma, kalau menurut aku nggak usah dilanjutin dulu. Berteman boleh, tapi sewajarnya aja. Di sini ada huruf Y, D, T, Q, S, M, V, C, J, Z, L, dan N. Bagaimana dengan zodiaknya? Ada Capricorn, Pisces, ada Taurus, Aquarius, Sagittarius, Libra, dan juga Gemini. Begitu. Semoga kalian bisa mengerti yang kubacakan ya. Pikirannya jangan kemana-mana. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Selamat beristirahat. Dan doa untuk kita semua supaya dijauhkan dari hal-hal buruk. Terima kasih. See you. Bye-bye.